Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya, Pak Mato. Yuk belajar bareng. Penyelesaian PLSV dengan cara pindah ruas. Jadi ini cara lain untuk penyelesaian PLSV. Penyelesaian PLSV dengan cara lain, yaitu pindah ruas. Nah, kita punya soal nih. Soal pertama. Nah, di sini ada soal X kurangnya 5 sama dengan 8. Ya, cara jawab dengan cara pindah ruas tuh kayak gimana sih? Nah, teman-teman seperti biasa dibagi dulu nih, ada ruas kiri dan ruas kanan. Ingat pemisahnya apa? Tanda sama dengan. Oke ya. Nah, di sini prinsipnya sama. Kita harus menghilangkan maksudnya di ruas kiri ini hanya ada X aja. Berarti minus 5-nya ini harus pindah ruas. Ya, kan karena pakai cara pindah ruas ya. Jadi yang asalnya di ruas kiri pindah ke kanan. Nah, kalau minus 5 ini istilahnya pengurangan kan? Pengurangan 5. Nah, kalau pindah ruas, dia akan menjadi penjumlahan. Jadi kalau misalnya di tahap berikutnya itu, nih di ruas kirinya udah nggak ada 5, tapi 5-nya jadi di ruas kanan jadi plus ya. Karena tadi pengurangan, pindah ruasnya jadi penjumlahan. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 13. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, kita punya soal seperti ini, X tambah 9 sama dengan 3. Seperti biasa ada ruas kiri dan ruas kanan. Nah, seperti awal-awal lagi, X yang di ruas kiri itu harus sendirian. Jadi 9-nya, ya plus 9-nya itu harus pindah ke ruas kanan. Kalau dari ruas kiri ya. Nah, plus 9 ini kan artinya penjumlahan ya. Nah, ketika dia dari ruas kiri ke ruas kanan, penjumlahan itu menjadi pengurangan. Nah, di tahap berikutnya nih, 9-nya udah nggak ada nih di ruas kiri. Udah pindah ke ruas kanan, tapi jadi apa? Jadi negatif 9. Sehingga X di sini sama dengan 3 kurangi 9 itu adalah minus 6. Nah, selanjutnya di soal nomor 3, kita punya 4X sama dengan 20. Nah, di sini ruas kirinya ada 4X dan ruas kanannya adalah 20, tapi 4X ini adalah perkalian. Nah, supaya jadi X aja di ruas kirinya berarti 4-nya itu kan harus pindah, tapi ini perkalian gitu ya. Kalau perkalian, pindah ruasnya menjadi pembagian. Jadi, kalau di sini saya tulis di ruas kiri udah jadi X aja nih, tapi 4-nya pindah tuh, jadinya ke bawah. Jadi 20 dibagi 4. Berapa? Yaitu 5. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, kita punya soal Y per 2 sama dengan 9. Nah, seperti biasa, ada ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, sekarang 2 di sini ya, kalau pindah ruas, ini jadi apa? Nah, karena 2 di sini adalah bentuknya pembagian, ya, pindah ruasnya akan menjadi perkalian. Nah, jadi di ruas kiri nih, 2-nya udah pindah, udah nggak ada nih, jadi tinggal Y doang. Karena bentuknya pembagian, dia pindah ruasnya ke ruas kanan menjadi perkalian. Sehingga Y sama dengan 18. Kita coba dengan soal yang lainnya ya. Nah, kita coba cara pindah ruas di soal berikut. Ini tahapannya gimana nih? Nah, tahapannya kita bagi dua lagi seperti biasa, ruas kiri dan ruas kanan. Ya, pemisahnya tanda sama dengan ya. Nah, di sini gimana caranya supaya ruas kiri itu hanya bermuatan X gitu ya. Nah, minus 6-nya harus pindah kan? Nih, di tahap berikutnya tuh minus 6-nya udah nggak ada nih di ruas kiri. Dia pindah ke ruas kanan yang asalnya negatif 6, jadinya positif 6. Nah, selanjutnya kita dapat 3 tambah 6 itu 9 kan. Nah, sekarang di ruas kanan itu yang berunsur X ini harus pindah karena berkumpul di ruas kiri semua yang ada huruf X-nya juga. Nah, 2X ini kan nilainya positif ya. Nah, jadi kalau pindah ruas, dia 2X-nya menjadi negatif di ruas kiri. Ya, 3X kurangi 2X jadi berapa? Jadi 1X. Satunya jarang ditulis, jadi X aja. Jadi sama dengan, nah karena di ruas kanannya kan X-nya udah hilang nih, jadi sama dengan 9. Ya.
Nah, selanjutnya di soal nomor 6. Nah, kalau kayak gini, seperti biasa teman-teman harus mengalihkan dulu 4 dengan 3x-nya dan 4 dengan minus 2-nya. Ya. Nah, di sini langsung ya, jadi ruas kirinya menjadi 12x kurangi 8, dan ruas kanannya masih tetap ya. Terus tahap berikutnya tuh mirip banget kayak yang sebelah. Jadi yang ruas kirinya minus 8-nya pindahin, jadinya ke kanan, jadi positif. Nah, minus 14 ditambah 8 itu jadinya minus 6 kan? Nah, sekarang 15x di sini harus pindah, karena berkumpul dengan x-nya yang lain di ruas kiri. Jadi 15x di sini kan positif, pindah ruas jadinya negatif. Ya, 12x kurangi 15x berapa sih? Jadinya minus 3x sama dengan minus 6. Nah, ingat, kalau ini kan perkalian ya, minus 3 supaya x aja di ruas kirinya, berarti minus 3-nya pindah dong ke ruas kanan, jadinya pembagian. Jadi minus 6 bagi minus 3. Ingat, kalau perkalian, kalau minus di bawah juga ya, pembagiannya ke bawah, begitu pula perkalian. Dan tidak berubah menjadi positif. Jadi tetap kalau minus, kalau perkalian pindah ruasnya jadi pembagian tapi tetap minus. Kalau positif tetap positif. Oke ya. Nah, jadi didapat x-nya sama dengan minus 6 dibagi minus 3 adalah 2. Nah, gimana? Udah paham? Tuh, Darto nanya lagi tuh. Nah, selanjutnya kita coba cara pindah ruas di soal yang berbeda. Kalau kita punya 12x ditambah 13 sama dengan 7 dalam kurung 2x tambah 3. Ini kan dikaliin dulu ya. Nah, gimana nih? Tuh, Junet mikir tuh. Nah, sekarang kita coba uraikan. Nah, sekarang 7 kali 2x itu jadinya 14x, dan 7 kali 3 adalah 21. Karena ini positif, ini juga jadi positif ya. Nah, sekarang tahap berikutnya biasa, ruas kiri hanya ada unsur x-nya ya. Jadi 13-nya harus pindah kemana? Ke kanan. Yang asalnya penjumlahan jadinya pengurangan. Nah, selanjutnya 21 kurangi 13 kan hasilnya adalah 8 ya. Nah, sekarang 14x yang di sebelah kanan itu berkumpullah dengan sebelah kiri yang ada x-nya juga. Ini nilainya positif kan? Kalau pindah ruas jadinya negatif. Oke, 12x dikurangi 14x. Hasilnya adalah minus 2x sama dengan 8. Nah, ingat, di sini perkalian, minus 2x. Pindah ruas menjadi pembagian. Tinggal x sebelah kirinya. Nah, sebelah kanannya jadi 8 dibagi minus 2. Oke ya, 8 bagi minus 2 itu berapa? Adalah minus 4. Oke, itu dia jawabannya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga beres. Jika bermanfaat, boleh dong di-share, dan jika suka, boleh dong di-like. Dan apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.